Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Oke, kita langsung gaskeun aja ke intro dan alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Di part terakhir kemarin, Kim Shin atau Amur Tigro yang mendapat hadiah yang berisikan kepala temannya yaitu Kim Dae-geon beserta surat tantangan secara terang-terangan yang Piton tulis untuknya begitu sangat murka dan tidak bisa membendung lagi amarahnya. Akan tetapi Shin berpindah pada suasana sedih yang saat ini semua anggota Kim Shin rasakan atas kematian salah satu teman terbaiknya yaitu Kim Dae-geon. Bahkan Woo-jin yang mendengar kabar atas kematian Dae-geon pun langsung kembali ke Korea untuk menghadiri upacara pemakaman temannya itu. Di sini ini diperlihatkan para anggota yang Kim Shin pimpin begitu terpukul atas kematian salah satu teman mereka. Bahkan saat Woo-jin berusaha agar tetap tenang, akan tetapi dari ekspresinya dia tidak bisa membendung lagi kemarahan yang ada dalam dirinya atas kematian sahabat seperjuangannya itu. Bahkan Lesul yang melihat Woo-jin datang pun cuma bisa tertunduk malu pada Woo-jin. Begitupun Somin yang kelihatan begitu terpukul atas kematian Dae-geon yang selalu berusaha melindunginya walaupun dia harus berjuang sendirian. Begitupun Seongjun yang masih tak menyangka kalau di malam kemarin adalah hari terakhirnya dia bertemu sang adik satu-satunya itu. Woo-jin yang melihat foto Dae-geon terlihat tidak bisa menahan emosinya. Juga para anggota lainnya yang sangat bersedih atas kepergian Dae-geon. Jin Tae, orang pemilik toko, bahkan Woo-jin tak mampu menahan kesedihan itu. Seongjun bahkan dokter yang selalu mengobati luka Dae-geon menangis histeris di hari berduka itu. Tidak terkecuali Lesul. Mereka semua mengingat masa-masa saat mereka berhubungan langsung dengan Dae-geon. Bahkan Seongjun hampir terjatuh karena tidak bisa menahan kesedihannya itu. Akan tetapi Kim Shin yang sudah bertemu Woo-jin berusaha untuk tetap tenang dan memberikan tanda berduka padanya. Di hari upacara pemakaman Kim Dae-geon yang merupakan salah satu pemimpin besar kota Hweam menarik perhatian seluruh pimpinan gangster di daerah sekitar. Go Il-hwa yang dulu menolak membantu Lesul juga datang ke tempat itu. Bahkan Yeo Min-so yang beberapa hari lalu bertarung dengan Jin Tae pun juga menghadiri upacara penghormatan terakhir untuk Kim Dae-geon. Tidak hanya dua pemimpin itu yang datang, tapi masih banyak lagi pimpinan-pimpinan yang lainnya. Bahkan perwakilan Haseong juga datang ke tempat itu yang dipimpin langsung oleh salah satu 10 bajak kastil terkuat yaitu Ryu Ji-ha. Dia ikut berbela-sungkawa atas kematian Dae-geon. Kim Shin yang melihat Ryu Ji-ha pun langsung menyambutnya dengan berusaha untuk tetap tenang. Di saat Kim Shin sudah memberikan penghormatan dan doa terakhir untuk temannya, hujan pun turun ikut menyertai kepergian Dae-geon. Bahkan semua orang berlarian mencari tempat untuk berteduh. Kim Shin yang sudah bertemu dengan Woo-jin pun memberinya sebatang rokok dan menyalakannya karena cuaca semakin dingin. Dengan ekspresi dingin, Woo-jin langsung berkata, "Balas dendam." Sontak dengan satu kata itu membuat teman-temannya langsung mengeluarkan ekspresi dingin dan tajam masing-masing. Suasana yang tadi dingin berubah menjadi hening diiringi kemarahan seluruh anggota Kim Shin. Lalu dengan tajam Woo-jin lanjut berkata, "Kita harus melakukannya kan, Bos Kim Shin?" Lalu dibalas dengan penuh aura dingin yang menyelimuti Kim Shin. Lalu satu kata keluar dari mulut Kim Shin, "Tentu saja kita harus balas dendam." Para pemimpin geng-geng kecil yang menghadiri upacara pemakaman Dae-geon pun akhirnya melihat Kim Shin. Salah satu dari mereka berkata, "Apa dia bos yang memimpin geng kota Hweam saat ini?"
Dia kelihatan sangat muda, tapi Kim Shin masih menghiraukan mereka. Kim Shin yang melihat Seong Jun masih larut dalam kesedihan pun meminta maaf padanya. Aku minta maaf mewakili semuanya, Seong Jun. Seong Jun pun bangkit dan menyentuh pundak Kim Shin. Lalu Seong Jun berkata, yang Daegeon inginkan adalah agar kau tidak goyah dan tetap maju ke depan. Dan aku harap padamu agar kau bisa memenuhi keinginannya. Aku juga pasti akan membantumu, Kim Shin, ucap Seong Jun pada Kim Shin. Orang-orang yang masih terpaku pada Kim Shin terus membicarakannya, tapi kelihatannya dia pria yang punya prinsip. Kita tunggu dia akan berbicara apa. Aku penasaran apa yang akan dia katakan, ucap salah seorang dari mereka. Akan tetapi setelah menemui teman-temannya, Kim Shin malah pamit untuk pulang. Tindakan itu membuat orang-orang tidak menyangka kalau Kim Shin akan pergi begitu saja tanpa berkata apapun, yang membuat sebagian besar dari mereka kecewa padanya. Bahkan salah satu dari mereka berkata, dasar, padahal sudah mengumpulkan orang sebanyak ini, apa maunya dia? Aku yakin orang-orang yang kemari bukan datang hanya untuk berkabung semata. Bahkan Go Ilwa yang mendengar kabar kalau mayat Kim Daegeon tidak utuh berkata dalam hatinya, alasan dia mengadakan upacara pemakaman dalam situasi ini adalah untuk mengumpulkan para pemimpin dari setiap pelosok negeri. Dengan dalih upacara pemakaman Kim Daegeon yang sudah banyak dikenal orang-orang. Makanya kupikir dia sengaja mengadakan upacara pemakaman di markas mereka. Tapi kenapa dia malah pergi begitu saja? Apa dia mau melepas begitu saja kesempatan yang bagus ini? Bahkan seseorang dari mereka berkata, itu berarti level dia tidak sampai. Dia bisa melakukan hal besar apa kalau dia tidak bisa mengendalikan perasaan pribadinya? Padahal kudengar pemimpin kota Hweam sangat ambisius, tapi ternyata itu hanyalah rumor belaka. Kalau begitu, mari kita pulang sebelum hari semakin gelap, ucap salah seorang dari mereka. Akan tetapi, Yeo Min-so berkata dalam hatinya atas tindakan yang Kim Shin lakukan. Alasan dia pergi sepertinya aku tahu. Dia pasti berencana membedakan orang-orang yang hadir di sini, mana yang baik dan mana yang jahat. Siapa yang datang untuk mencari keuntungan pribadi tidak akan punya alasan untuk menunggu bos kota Hweam yang tidak berbicara. Tapi kalau orang-orang yang memiliki tujuan kuat pasti akan menunggu saatnya. Kim Shin, ucap Min-so dalam hatinya, usianya masih muda, tapi dia orang yang memiliki pemikiran yang sangat dalam. Sesampainya Kim Shin di kantornya, dia yang membuka laci mejanya menemukan sebuah surat yang ditulis Kim Daegeon untuknya sebelum kematian menjemputnya. Kim Shin yang membuka surat tersebut dan membacanya. Bos, ini saya, Kim Daegeon. Ini saya tidak menyangka orang seperti saya yang bahkan tidak bisa lulus sekolah dengan baik akan menulis surat pada laki-laki. Ada saja yang terjadi dalam hidup ya bos. Ini hal yang sangat memalukan, tapi ada orang yang bilang, terkadang tulisan lebih berpengaruh daripada kata-kata. Jadi saya memberanikan diri untuk menulis surat ini untukmu. Selama 1 bulan terakhir ini, ada banyak perubahan pada anggota-anggota kota Hweam, termasuk saya juga. Itu semua berkat Anda, bos. Berkat Anda, orang-orang yang sepertinya tidak akan pernah bisa menjadi keluarga, bisa hidup rukun seperti saudara. Tapi sekarang sudah saatnya kita melampaui itu dan berubah menjadi satu organisasi yang besar. Tapi saya berharap Anda yang harus pertama kali berubah, setidaknya menurut saya. Saya tahu kalau Anda adalah killer unggul dari Rusia dan pemimpin yang hebat, tapi menjadi ketua dari puluhan, bahkan ratusan orang itu berbeda dengan memimpin sekelompok kecil pasukan elit.
Mungkin beberapa orang bisa Anda selamatkan dengan tangan Anda, tapi tangan Anda tidak bisa menjangkau semua saudara kita. Mungkin akan ada saat di mana kami harus berkorban di tempat yang tidak bisa Anda jangkau. Meskipun begitu, terkadang Anda harus siap mengirim kami ke tempat yang berbahaya. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Justru itu adalah tanda kepercayaan Anda dan keyakinan mendalam Anda terhadap kami, bahwa Anda mengakui kami sebagai saudara sejati. Saya harap Anda mengakui kami yang berkumpul dari setiap wilayah sebagai satu keluarga. Saya akan menunggu dan berharap Anda bisa mempercayai kami. Mulai sekarang, jadilah bos besar yang sebenarnya untuk keluarga kita. Saya tidak ragu karena bos adalah orang yang layak untuk semua itu. Jangan pernah goyah sampai rencana besar itu tercapai. Saya akan selalu membantu di samping Anda sampai akhir. Tertulis Kim Dae-geon. Kim Shin yang sudah membaca isi dari surat yang Dae-geon tulis terlihat mengepalkan tinjunya dan kelihatan sangat bersedih serta terpukul. Bahkan dia berkata, "Padahal kalau suatu saat semua hal yang harus kulakukan sudah selesai, saat itu aku ingin memanggilmu sebagai teman, Dae-geon. Kenapa kau pergi begitu cepat, Dae-geon? Maafkan aku yang lemah dan tidak bisa melindungimu, Dae-geon." Kim Shin terlihat bersedih dan menangis setelah kematian Dae-geon. Lalu setelah itu Kim Shin pun pergi ke tempat rumah makan yang biasa. Pemilik rumah makan berkata tanpa melihat siapa yang datang, "Maaf, untuk sementara kami tidak buka." Lalu tiba-tiba Kim Shin menunjukkan sebuah kain dan berkata, "Kak, ini adalah kain yang membungkus peti mati Dae-geon. Kita sekarang harus maju ke depan dan menghadapinya. Aku memerlukan satu nama. Aku harap itu adalah nama yang bisa menyatukan mereka yang telah menjalani hidup berbeda di berbagai bagian negara." "Jadi kau sudah membuat keputusan rupanya ya, Kim Shin. Dulu kami juga pernah membuat keputusan yang sama. Kalian tahu kan bagaimana hasilnya setelah itu? Apa kau yakin tidak akan mengulang sejarah itu lagi?" Dengan tatapan dingin, Kim Shin berkata, "Ya, aku yakin ini tidak akan sama seperti yang kalian alami." "Baiklah kalau begitu menurutmu, aku akan coba bantu." Lalu setelah itu pemilik rumah makan mengambil sebuah buku dan memberikannya pada Kim Shin. Akan tetapi Shin berpindah pada Kim Shin, Jin Tae dan juga Woo Jin yang kembali ke upacara pemakaman Dae-geon. Kim Shin yang kembali ingin melihat siapa saja yang benar-benar memiliki tekad dan tetap menetap menunggunya. Orang-orang yang sudah melihat Kim Shin datang akhirnya semua mata mereka tertuju padanya. Lalu dia berkata, "Aku, Kim Shin, perwakilan dari kota Hweam." Orang-orang yang melihat Kim Shin mulai berbicara, mulai mendengarkan dengan baik. "Pertama-tama, aku ingin menyampaikan terima kasih karena kalian sudah datang dari jauh untuk hadir ke upacara pemakaman temanku, Kim Dae-geon. Kemarin, aku meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan apa-apa. Tapi kalau kalian masih tetap menunggu di sini, itu berarti kalian punya alasan yang bersungguh-sungguh. Dan menurut pemikiranku, kalian semua pasti sudah diinjak-injak dan kehilangan banyak orang karena organisasi yang bernama Kastil. Pasti di antara kalian ada yang kehilangan penyelamatnya, atau saudaranya, atau bahkan orang tuanya. Dan ada yang tanpa daya harus menyaksikan pemandangan temannya dibantai di depan mata kalian. Kalau aku sudah kehilangan ayah dan juga guruku karena mereka. Jadi selama ini aku mengasah pisau untuk membalas dendam pada mereka, untuk membalikan apa yang telah mereka lakukan padaku." Dengan mengepalkan tinjunya, Kim Shin lanjut berkata, "Aku benar-benar ingin melepaskan semua amarahku. Akan tetapi dalam perjalanan itu, pada akhirnya aku harus kehilangan lagi temanku.
Dan aku tahu kalau kalian sudah berjuang untuk waktu yang sangat lama. Tapi saat ini kalian tidak punya tenaga bahkan untuk membengkokkan segenggam rumput pun. Kita sudah kalah dan menyerah seperti itu selama ini. Kalau seperti sekarang, kita akan hidup menyedihkan dengan menjilat pantat mereka selamanya. Kita memerlukan sesuatu yang berbeda dengan keadaan kita selama ini. Aku tahu kalian pasti penuh keraguan dan merasa tak akan mampu. Tapi bagaimana kalau seandainya aku ada di samping kalian dan kalian ada di sampingku? Apa kalian akan dibantai seperti dulu? Apa ada saat dimana orang-orang yang berharga di sekitarku berkorban sia-sia? Tentu, aku tahu kalau memulai pertarungan lagi, aku pasti akan kehilangan seseorang lagi dalam proses itu. Tapi, kalau kita tidak melawan, kita akan diinjak-injak terus selama kita hidup. Bukankah alasan kalian tidak kembali dan tetap menetap di sini? Karena amarah kalian yang sudah membara hingga ingin bangkit dan membalas dendam pada mereka. Memang sangat sulit kalau aku sendiri, mungkin bahkan mustahil untukku berjuang sendirian. Tapi aku pasti bisa melakukannya kalau kalian berjuang bersamaku. Pinjamkanlah aku kekuatan kalian. Akan tetapi setelah Kim Shin berbicara panjang lebar, seseorang bertepuk tangan dan memotong perkataannya. Pidato yang sangat bagus. Aku sangat tersentuh, ucap orang itu. Namaku Do Haksu dari Pohang. Sejujurnya, aku setuju atas kata-katamu barusan. Ini saatnya kita menggabungkan kekuatan. Tapi kenapa harus kau ketuanya? Ucap orang itu. Lalu dia menunjuk Go Ilwa lalu berkata, secara kekuatan dan kekuasaan, Go Ilwa lah yang jauh lebih besar daripada kota Hwayam. Lalu seseorang lagi berkata, kalau begitu Go Ilwa lah yang harus jadi ketuanya, kalau kita harus bekerja sama. Tapi bukankah Yeo Minso dari Honam lebih pantas untuk menjadi ketuanya? Pokoknya aku tidak berniat untuk masuk ke bawah orang yang lebih lemah dariku, ucap orang-orang di sana yang tidak tahu kekuatan seperti apa yang Kim Shin miliki. Yeo Minso yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, bodoh, kalau dia yang diikuti si rambut kuning, levelnya bukan lagi sesuatu yang bisa kugapai. Tapi aku menetap di sini juga bukan mengharapkan orang-orang yang kuat dalam bertarung. Apa dia akan menunjukkan kekuatannya secara langsung di sini pada mereka? Ucap Minso dalam hatinya. Itu boleh juga. Sebenarnya skala geng kota Hwayam tidaklah kecil. Apa dia mau memperlihatkannya? Lalu Kim Shin berkata, aku memiliki strategi dan kemampuan untuk menjatuhkan kastil serta kekuasaan untuk mendukungnya. Tapi kebanggaan terbesarku adalah Kim Dae-geon yang sudah pergi terlebih dahulu, dan kepercayaan yang sudah dibangun oleh rekan-rekanku yang ada di sini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hari ini, di tempat ini, aku bersumpah pada kalian akan menjatuhkan kastil. Kalau di antara kalian ada yang memiliki kepercayaan dan kemauan yang melebihi itu, majulah ke depan. Dengan senang hati aku akan mengikuti orang itu. Orang-orang terdiam setelah mendengar kata-kata Kim Shin dan tak kunjung ada yang berani maju. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba Kim Shin berlutut di hadapan mereka. Orang-orang yang melihat apa yang Kim Shin lakukan sungguh tidak menyangka. Lalu Kim Shin berkata, musuh mengirim suratan tangan pada kami untuk datang ke pelabuhan Incheon besok. Mereka benar-benar meremehkan kami. Bagi mereka, saat ini kami hanyalah sampah yang pantas mereka injak. Orang-orang yang mendengar ucapan Kim Shin mulai tersulut emosi. Jadi mereka menganggap ini bukanlah perang, tapi melakukan sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan di keseharian mereka. Lalu Kim Shin lanjut dengan kata-katanya,
Ini adalah pertemuan yang sudah disiapkan oleh temanku dengan mengorbankan hidupnya. Aku sangat ingin mengalahkan mereka di tempat itu dan mendedikasikan semuanya untuk Daegeon dan teman-temanku yang sudah mati terlebih dahulu. Tapi sayangnya aku tidak bisa menjamin nyawa kalian. Justru aku ingin bergantung dan berhutang budi pada kalian. Dengan menundukkan kepalanya, aku mohon, aku tidak ingin melewatkan satu orang pun di sini. Aku mohon, pinjamkan kekuatan kalian padaku, ucap Kim Shin pada mereka. Yeo Min-so yang melihat Kim Shin menunduk di hadapan mereka tak menyangka akan hal itu. Bahkan dia berkata dalam hatinya, apa-apaan dia, orang yang paling kuat di tempat ini. Menundukkan kepalanya dan berada di paling bawah di antara kami yang lemah. Orang ini, dia tidak merajalela di atas orang lain. Dia adalah orang yang bisa memutus kekangan kekuatan di tempat ini. Seketika itu juga Go Ilwa berteriak dengan lantang setelah melihat Kim Shin berlutut dan menunduk. Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian menyangkal? Dasar bedebah-bedebah picik. Apa kalian tidak malu? Orang-orang tolol yang sibuk menyelamatkan diri dan menjilat kastil selama ini. Kenapa kalian berlagak tinggi di depan pria yang memohon paling awal seperti itu? Tanpa diduga-duga, Go Ilwa langsung berlutut dan berkata, aku, Go Ilwa dari Seonan. Saat ini ada 50 orang yang bisa segera bergerak. Aku dan anggotaku akan mengikutimu walaupun kau memukuliku seperti anjing. Lesul yang melihat itu cuma bisa tersenyum dan berkata, Ilwa, kau sangat antusias. Terima kasih, ucap Lesul dalam hatinya. Min-so yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, sialan, aku keduluan. Lalu setelah itu Min-so pun berlutut, aku Yeo Min-so dari Honam. Jumlah kami memang sedikit, tapi aku akan mengikutimu kalau kau menerima kami. Jintai cuma tersenyum melihat apa yang dilakukan Min-so. Bahkan orang-orang yang melihat Min-so berkata, Yeo Min-so, pria dengan harga diri tinggi dan tidak akan masuk ke bawah orang lain itu bahkan melakukannya. Dan setelah itu pun banyak para pimpinan yang mengikuti apa yang dilakukan Ilwa dan Min-so. Mereka tidak segan membuang harga diri mereka dan memohon kepada Kim Shin untuk menerima mereka juga untuk bergabung. Setelah semuanya sepakat untuk bekerja sama, Kim Shin yang sudah berdiri pun berkata, terima kasih semuanya. Mulai sekarang kita adalah organisasi yang bernama Baek Yui. Majulah sampai akhir dengan saling membantu. Kalau kita melakukan itu, aku pasti bahkan istana pun akan bisa kita jatuhkan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tunggu di next video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih maju sesuai kata-kata Kim Shin. Majulah dengan saling membantu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.